Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama David Hoirul Yudi 23010038. Ada Fitindra Alfarizi 2301010046. Muhammad Indrawan 2301010065. Alfian Pramana 2301010067. Next. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan dibagi menjadi 3. Ada pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembeli suatu barang dari pemasok. Yang kedua adalah laporan penerimaan. Laporan penerimaan harus dilengkapi segera setelah barang diterima. Atau receiving report harus dilengkapi oleh Departemen Penerimaan Perusahaan sebagai akuntansibilitas atas persediaan. Untuk memastikan persediaan diterima adalah barang yang dipesan. Laporan terbit penerima harus sesuai dengan pemesanan pembelian barang yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga ada faktor pemasok. Jika laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan faktur pemasok sudah cocok, barang dicatat dalam catatan akuntansi. Jika ada perbedaan, maka perbedaan tersebut harus diselidiki dan direkonsiliasi. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh singkat pengamanan meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu persediaan harus disimpan dalam suatu area dengan akses terbatas hanya pada karyawan yang berwenang. Dan yang kedua, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat seperti cermin, dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Selanjutnya, melaporkan persediaan. Untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, perusahaan dagang perlu melakukan perhitungan fisik persediaan atau physical inventory, yaitu menghitung persediaan secara fisik. Next, asumsi-asumsi arus biaya persediaan. Dalam kasus seperti ini, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya, sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat dapat dicatat seperti gambar di samping ini. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode biaya persediaan dalam sistem dibagi menjadi 3. 1. Activity atau metode masuk pertama atau keluar pertama. 2. Geographical location, area of operation, metode biaya rata-rata tertimbang. 3. Ada sistem persediaan perpetual terkomputerisasi. Next. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. 1. Metode masuk pertama atau keluar pertama atau FIFO. Untuk memberikan ilustrasi mengenai metode FIFO dalam sistem persediaan periodik, kita akan menggunakan data yang sama untuk barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari. Contohnya ada di atas. Yang kedua ada biaya metode biaya rata-rata tertimbang. Itu ada contohnya ya. Next. Yang selanjutnya ada membandingkan metode biaya persediaan. Harus biaya yang berbeda diasumsikan untuk metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Hasilnya kedua metode tersebut biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Untuk 1. Beban pokok penjualan. 2. Laba bruto. 3. Laba neto. Dan yang terakhir persediaan akhir. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
melaporkan persediaan dalam laporan keuangan, yaitu ada 1. Menilai dengan biaya atau nilai pasar yang lebih rendah. 2. Persediaan di laporan posisi keuangan. 3. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan. Next. Yuk. Selanjutnya, analisis dan interpretasi keuangan, perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam persediaan. 2. Ukuran untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas manajemen persediaan adalah 1. Perputaran persediaan atau inventory turnover. 2. Jumlah hari penjualan dalam persediaan atau number of days sales in inventory. Next. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.